Hai people noise, aku Lia dari podcast Si Pengantar Tidur. Sebelum memulai podcast episode pertama aku kali ini, aku mau ucapin salam kenal dan thanks buat teman-teman noise yang sudah mampir. Please jangan di skip dulu, coba dengerin karena harapan aku podcast Si Pengantar Tidur ini bisa menginspirasi dan menemani malam teman-teman noise nih. Aku juga berharap saat ini kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu bersyukur ya. Oke, episode kali ini aku akan bahas mengenai kenapa sulit bilang gak bisa. Awas kejebak jadi people pleaser. Mungkin pembahasan kali ini teman-teman noise sudah sering kali dengar ya. Tapi pada kenyataannya pasti beberapa dari teman-teman noise masih punya kebiasaan sulit untuk mengatakan tidak ketika dimintai tolong. Ya bisa jadi hal tersebut dikarenakan teman-teman noise merasa sudah dianggap baik dan biasanya sangat diandalkan oleh orang lain. Sehingga teman-teman berpikir bahwa melakukan hal tersebut merupakan suatu kewajiban. Padahal yang kenyataannya bukan kewajiban teman-teman noise loh. Nah, biasanya orang seperti ini juga disebut people pleaser, yaitu orang yang selalu menempatkan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Ih, serem ya. Dengan kata lain sih, people pleaser ini merasa gak enakan secara berlebihan alias merendah. Hayo ngaku, siapa yang masih kayak gini? Belum ngaku juga nih, aku kasih ciri-cirinya ya. Biasanya people pleaser sering berpura-pura setuju meskipun memiliki pendapat lain. Seringkali juga bergantung pada pandangan orang lain dan tidak mengakui perasaan sendiri dengan menyangkal setiap kali merasa marah, kecewa, ataupun sedih. Dan biasanya juga si people pleaser ini sering dimanfaatkan oleh orang lain atas kebaikannya nih teman-teman. Wah, hati-hati nih, bisa jadi malah membuat kesehatan mental terganggu juga. Oleh karena itu, coba untuk berhenti jadi people pleaser ya teman-teman demi kesehatan diri sendiri. Satu kalimat yang simple tapi mungkin sulit dilakukan bagi si people pleaser nih. Belajar kompromi, mulai belajar berkata tidak dan ungkap pendapat dengan ramah. Jadi teman-teman noise, menolak permintaan orang lain bukan berarti membuat teman-teman noise jadi orang yang egois dan arogan. Teman-teman dapat menentukan batasan yang jelas kepada orang lain dan selalu pilih solusi yang menguntungkan baik teman-teman noise dan orang lain. Pilihan iya atau tidak tergantung. Itu jangan sampai membuat beban untuk teman-teman ke depannya. Misal ya, pulang kerja teman-teman capek dan butuh istirahat. Tapi ada satu teman kalian nih ngajak pergi ke mall. Mungkin yang biasa teman-teman lakukan adalah ikut untuk pergi ke mall meskipun teman-teman capek dan tidak ada keperluan di mall tersebut. Kali ini boleh dicoba untuk menolak jika memang teman-teman noise tidak bisa. Dikarenakan memang tidak ada keperluan atau teman-teman bisa kasih alternatif di hari lain jika teman-teman noise memang mau menemani orang tersebut pergi ke mall. Jika tidak ingin menemani sama sekali ataupun tidak ingin mengganti hari lain, ya teman-teman bisa jawab tidak bisa. Karena bukan suatu kewajiban kamu untuk menemani dia pergi ke mall. Menolak sesuatu itu bukan berarti akhir dari segalanya ya teman-teman. Bukan berarti kita tolak terus akhirnya kita musuhan. Kebanyakan orang itu bisa juga menerima penolakan ataupun perbedaan pendapat selama teman-teman noise bisa ungkapinnya dengan baik-baik. Teman-teman juga bisa keluar dari kebiasaan people pleaser nih dengan menyatakan tidak pada sesuatu yang kecil. Terus ungkapin nih pendapat sendiri tentang sesuatu yang sederhana dan mengambil sikap pada sesuatu yang teman-teman yakini. Yuk teman-teman noise coba untuk berkata sesuai dengan yang teman-teman rasakan dan inginkan. Karena itu pasti membuat teman-teman noise jauh lebih baik loh. Aku Lia, selamat malam.